Hai Sobat Kicau Mania, berjumpa lagi dengan channel YouTube saya, Berada Channel. Video kita kali ini saya akan bahas ya masalah virus ya Sobat Kicau Mania. Jadi kemarin burung saya yang usianya yang 5 hari itu Sobat Kicau Mania, ada satu yang mati Sobat Kicau Mania ya, tanpa sebab ya, tanpa gejala, dia tiba-tiba saja mati. Itu sakitnya itu sakit pernapasan. Kenapa dia bisa seperti itu Sobat Kicau Mania ya? Itu bisa dikarenakan karena virus ya. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk memvaksinnya Sobat Kicau Mania ya. Vaksin yang saya gunakan itu vaksin seri ND Sobat Kicau Mania. ND dan IB. IB ini bronkitis Sobat Kicau Mania ya, untuk penapasan. Infeksi bronkitis ya, untuk penapasan Sobat Kicau Mania ya. Karena kemarin ini saudaranya yang ini itu mati Sobat Kicau Mania ya, tanpa gejala. Dan setelah saya cek itu ada pembekakan di penapasannya itu Sobat Kicau Mania ya, karena dia nggak bisa bernapas, padahal itu sebelumnya itu sehat Sobat Kicau Mania ya. Kenapa dia bisa tiba-tiba seperti itu ya? Ini karena kelalaian saya sendiri Sobat Kicau Mania ya. Saya telat untuk memvaksinnya ya. Kali ini saya akan coba memvaksinnya ya. Kalau untuk burung-burung yang sudah dewasa itu pastinya saya vaksin semua Sobat Kicau Mania. Nah, yang burung-burung anakan seperti ini itu saya anjurkan ya buat teman-teman ya. Waktu ketika kita panen anakan, kalau kita mau lolos sendiri, lebih baik Sobat Kicau Mania langsung saja divaksin burungnya ya. Jangan tunda lagi seperti saya kemarin, nanti dulu. Jadi akibatnya burung tersebut tuh mati tanpa gejala Sobat Kicau Mania ya. Jadi dia nggak ada gejala, dia sulit bernapas. Padahal saya tinggal itu hanya beberapa jam saja ya, saya pergi sebentar, saya balik sudah mati. Nggak ada gejala sama sekali. Padahal setiap kandang ini, kandang dia ini sudah saya bersihkan terus. Saya menggunakan Backlin Sobat Kicau Mania ya, saya bersihkan semuanya. Ya, tapi masih juga ya namanya virus Sobat Kicau Mania ya. Mungkin dia bisa terbawa oleh udara ya. Maka itu saya sangat anjurkan Sobat Kicau Mania ya. Begitu kita panen cindilan, kita langsung saja kita vaksinnya. Jangan tunda-tunda lagi. Inilah akibatnya ya. Mati satu itu sudah berapa juta Sobat Kicau Mania ya. Jadi sangat rugi sekali. Dan juga ini Sobat Kicau Mania ya, penyakit ini nggak mandang yang namanya senior, nggak mandang juga yang namanya pemula. Habis di babat bingkasnya Sobat Kicau Mania ya, nggak mandang dia ya. Tinggal kita sendiri rutin atau enggaknya. Nah, bagaimana kita mau vaksinnya nanti saya ajarkan ya. Jadi saya gunakan yang ND, dan juga ND ini biasanya untuk tetelo Sobat Kicau Mania ya, dan ini infeksi bronkitis IB atau infeksi bronkitis. Ini menyerang pernapasan Sobat Kicau Mania ya. Jadi kalau untuk anakan, saya anjurkan teman-teman itu beli Medivac ya, produk dari Medivac. Beli yang seri ini ya, Medivac seri ND ini Sobat Kicau Mania ya. Kalau untuk dewasa dia juga nggak masalah, bisa juga ya, karena ini dia sekaligus jadi dua. Ini biasanya untuk tetelo ya, yang ini untuk pernapasan, jadi dua ya. Kalau nggak ada seri ND aja nggak apa-apa ya. Harganya ini kalau beli di tempat saya ya, itu sekitar kemarin saya beli itu 35.000. Kalau untuk yang seri ND saja nggak ada IB-nya ya, seri ND aja nggak ada IB-nya, itu kemarin saya tanya sekitar harganya 25 kalau nggak salah Sobat Kicau Mania ya. Dan juga sudah dengan ini pengencernya ya. Ya, ini nggak ada yang dosisnya 50 ya, adanya 500 ya. Jadi kemarin itu saya tanyakan sama tokonya, apa bisa disimpan ya setelah kita vaksin, boleh nggak disimpan? Nggak bisa Sobat Kicau Mania ya. Kemarin sudah saya tanyakan sama tokonya, begitu sudah divaksin tuh nggak bisa lagi, harus dibuang ya. Jadi ini bisa untuk 500 sebenarnya, 500 ayam ini kan, untuk vaksin ayam nih Sobat Kicau Mania ya. Kalau lebih ya terpaksa kita buang ya. Ya, kita langsung saja kita vaksin untuk anakan yang masih ini usianya ini jalan 7 hari ya. Kalau yang ini usia belajar terbang itu sekitar 2 minggu Sobat Kicau Mania ya.
Jadi caranya itu sangat mudah sekali Sobat Kicau Mania ya. Bisa kita buka dulu ini. Ini mudah sekali ya caranya ya. Kita buka dulu segelnya ya. Ya bisa kalian lakukan di rumah ya. Ini mudah sekali. Kalau kita nggak vaksin, kita sendirilah yang rugi Sobat Kicau Mania ya. Ini dibuka ya. Nah ini Sobat Kicau Mania, dia bentuknya pel ya. Karena ini dosisnya untuk 500 burung, untuk 500 ayam ya. Jadi dia pilnya tuh, tabletnya tuh agak besar ya. Kalau yang untuk ND biasa tuh ada yang dia tuh untuk yang 50 ayam Sobat Kicau Mania ya. Jadi ini vaksin untuk ayam kita gunakan untuk di burung ya. Vaksin seperti ini Sobat Kicau Mania itu sudah biasa saya lakukan ya sama burung-burung saya, baik itu yang dewasa dan juga trotolan ya, yang usia sebulan ya. Nah untuk burung yang ini, tapi saya itu serinya tuh seri yang biasa Sobat Kicau Mania ya. Jadi gini aja Sobat Kicau Mania, seri yang biasa ya, seri yang ND biasa. Sudah dimasukkan seperti ini, dikocok aja kayak gini nih ya. Tuh, ini mudah sekali kok nih. Ya, ini pengencernya Sobat Kicau Mania ya. Jadi campurkan di sini aja nih. Kita kocok lagi ya. Kalau sudah terasa kurang, bisa kita kocok lagi. Tuh, sudah. Ini mudah sekali kok. Nah, nih. Kita tuangkan di sini Sobat Kicau Mania. Sudah saya masukkan, ini tutupnya. Oke Sobat Kicau Mania ya, ini sudah saya potong ya ujungnya. Ini ya sudah saya potong ujungnya. Kita vaksin yang kecil sekali ini ya, kita vaksin. Nggak kelihatan ini karena matanya sudah membuka ya. Jadi saran saya teman-teman, kalau mau ambil cindilan burung murai batu itu usianya tuh sekitar 7 hari ya, atau usia segini ya. Ini mau jalan 7 hari ya Sobat Kicau Mania. Ini bisa ukuran seperti ini karena matanya sudah mulai membuka ya. Ini ya, karena kita teteskan itu ini di matanya. Jadi sedikit saja Sobat Kicau Mania. Tuh. Sambil dipijat saja. Kalau nggak kita vaksin Sobat Kicau Mania, itu nanti jadi penyesalan ya. Nih. Tuh. Sudah, jadi cukup sekali saja. Kita ambil lagi yang belajar terbang. Ini yang usia 2 minggu Sobat Kicau Mania. Ini usia 2 minggu itu sama saja, sedikit saja. Sedikit saja. Yang jadi pertanyaan, gimana Bang kalau kebanyakan? Ya nggak masalah Sobat Kicau Mania ya. Tumpahnya kalau sedikit kebanyakan tuh nggak masalah. Burung-burung saya indukannya Sobat Kicau Mania itu semuanya tuh saya vaksin Sobat Kicau Mania ya. Dan untuk produktivitasnya tuh nggak ada masalah sama sekali ya. Jadi teman-teman tuh jangan takut ya. Kalau ada pertanyaan, Bang gimana Bang kalau indukannya tuh divaksin, apakah mempengaruhi produktivitas indukannya tuh bertelur ataupun menghasilkan cindilannya? Enggak ada sama sekali Sobat Kicau Mania ya. Teman-teman perlu teman-teman ketahui, indukan burung murai batu saya itu semuanya tuh saya vaksin semua ya Sobat Kicau Mania ya. Jadi semua indukan saya itu saya vaksin ya, saya ambil aman karena pernah dulu kejadian itu burung saya tuh tiba-tiba mati mendadak ya. Apalagi sekarang ini musim pancaroba, musim peralihan ya, dari musim kemarau ke musim penghujan. Nah ini sangat bahaya sekali Sobat Kicau Mania ya. Jadi perlu perhatian khusus buat teman-teman ya. Jadi teman-teman tuh jangan takut ya. Harga vaksin ini 35.000 nggak sebanding dengan harga trotolan kita Sobat Kicau Mania ya. Nah ini kan dosisnya kebanyakan ini lebih ya. Mau dibuang ataupun dikasihkan ke hewan ternak yang lainnya tuh nggak masalah. Mau dikasihkan ke ayam sisanya ya, mau dikasihkan ke ayam ataupun ke bebek itu nggak masalah ya. Daripada kita buang, misalkan ada hewan ternak yang lainnya
kita kasihkan vaksin ini nggak masalah ya, sisanya sobat kicau mania ya. Nih ya, nih sedikit saja sobat kicau mania, karena dulu saya di tahun 2019 sampai 2020 sobat kicau mania ya, dulu pernah kehilangan trotolan itu sampai 38 ekor sobat kicau mania ya. Itu benar-benar usianya itu ya usia segini sobat kicau mania. Dari usia yang belajar terbang kayak gini, usia 2 minggu ya, dan juga usia-usia kayak gini sobat kicau mania ya. Padahal itu sudah benar-benar saya vaksin ya. Tapi kalau untuk usia segini itu memang dulu belum saya vaksin. Dia tuh trotolan saya itu saya vaksin dulu itu usianya sekitar sudah jalannya hampir sebulan sobat kicau mania, baru saya vaksin semua burung saya ya. Kalau untuk di bawah usia, untuk di bawah usia 1 bulan itu memang nggak saya vaksin sobat kicau mania ya, karena ya sama seperti kalian ya, takut ya, karena ketakutan tadi akibatnya nggak mau kita vaksin ya. Nanti kita lihat efeknya setelah vaksin ini, apakah ada efeknya atau enggak, efek buruknya ya setelah kita vaksin. Apakah dia nanti keracunan, apapun dia mati sobat kicau mania ya. Nanti pasti akan saya update buat kalian ya. Tapi selama saya menggunakan vaksin ini ya aman ya. Karena inilah pencegahannya sobat kicau mania ya. Perlu teman-teman ketahui ya, burung yang sakit pernapasan itu bisa dikatakan 98% itu kematian, hanya 2% saja yang bisa bertahan hidup sobat kicau mania ya. Sangat sulit sekali, kita obati dia mati, kita biarin dia tambah mati ya. Jadi sifatnya itu hampir pasrah. Kalau untuk obat-obatan yang sudah ada di pasaran itu juga masih sama saja sobat kicau mania ya. Karena usia-usia seperti ini, apalagi yang usia-usia melolo seperti ini sangat rentan sekali terkena sakit pernapasan ya. Nah, cara yang terbaiknya yaitu tidak mau kita harus kita vaksin ya. Vaksin dengan cara yang seperti yang saya tunjukkan tadi. Kita vaksin di bola matanya ya. Nah, untuk usia vaksinnya, untuk usia umur cindilannya, bagusnya teman-teman tuh usia 7 hari ya. Pokoknya matanya itu sudah mulai buka sobat kicau mania ya, boleh kita vaksin. Kalau seandainya teman-teman itu usia dini sekali, usia sekitar 5 hari ke bawah ya, kalau memang terpaksa dipanen cindilannya, teman-teman itu boleh divaksin ya. Jadi vaksinnya tuh lewat hidung, diteteskan seperti ini ya. Sini saya contoh saja ya, teteskan saja seperti ini di hidungnya sini ya, sama seperti di mata ataupun di bawah lidah ya. Ini lidahnya, angkat lidahnya sobat kicau mania di bawah sini ya, bisa seperti itu sobat kicau mania ya. Tapi kalau teman-teman nggak ada masalah, indukannya tuh buang cindilan ataupun mau bantai cindilan ya, lebih baik teman-teman kalau mau vaksin itu sekitar umur 7 hari saja, ambil aman, kita teteskan di matanya. Nah, itu saja saran saya sobat kicau mania ya. Percaya nggak percaya sobat kicau mania ya, indukan burung murai batu saya semenjak saya vaksin itu nggak ada yang namanya mati mendadak sobat kicau mania ya. Dia mati mendadak nggak ada, apalagi sampai terkena namanya penyakit pernapasan ya. Jadi teman-teman tuh untuk burung dewasa beli yang seri ND biasa ataupun seri ND-IB ini. Tapi kalau untuk yang anakan, saya anjurkan teman-teman vaksin seri ND-IB ya, karena ini sudah ada untuk ada infeksi bronkitisnya atau untuk infeksi saluran pernapasan. Nah, ini untuk mencegah dia sakit pernapasan ya. Kalau teman-teman sudah memvaksin, misalkan usianya segini ya, teman-teman vaksin ya, itu kapan lagi bang kita vaksin? Itu biasanya kita vaksin ini umurnya lanjutannya itu 1 bulan ya, kita vaksin kembali ya 1 bulan sobat kicau mania ya. Jadi nggak masalah, kita vaksin lagi 1 bulan, setelah vaksin lagi 1 bulan loncat ke 3 bulan, 6 bulan. Biasanya kalau saya untuk dewasa itu 6 bulan sekali sobat kicau mania ya, saya vaksin. Boleh nggak burung yang sudah divaksin kita kasih makan? Ya boleh sobat kicau mania ya.
burung yang sudah kita vaksin ya boleh kita kasih makan, nggak masalah, malah itu bagus sobat kicau mania ya. Karena ini vaksin ini sebenarnya tuh bentuk ikhtiar kita sobat kicau mania ya. Kita namanya kita berusaha ya. Karena ternak burung murai batu itu bukan seperti kita ternak ayam ataupun bebek ya. Begitu kita lepaskan kasih makan sudah beres. Nanti dia nelur, punya anakan, kita jual. Nggak seperti itu sobat kicau mania ya. Beternak burung murai batu itu lebih sulit sobat kicau mania daripada kita ternak bebek ataupun ayam ya. Dan juga kita benar-benar bisa meluangkan waktu untuk mengurus cindilannya ya. Karena seringkali indukan burung murai batu itu bermasalah juga ya, malah lebih sulit. Makanya burung murai batu itu harganya itu 1 juta ke atas semua sobat kicau mania ya, jutaan lah bisa dibilang seperti itu. Apalagi burungnya itu sudah burung tra ya, burung-burung juara, harganya pasti lebih mahal lagi sobat kicau mania. Makanya itu sobat kicau mania ya, sangat saya rekomendasikan buat kalian segera vaksin burung kalian ya, sebelum terjadi hal-hal yang tidak ya. Jangan sampai kelalaian kita sendiri, rasa malas kita sendiri ya, bisa kita kerugiannya tuh bisa jutaan sobat kicau mania. Yang jadi pertanyaan dari teman-teman tuh, apa sih bang efeknya setelah kita pemberian vaksin ini? Biasanya setelah kita pemberian vaksin ini sobat kicau mania ya, badannya tuh terasa lebih hangat dari biasanya. Tapi biasanya tuh reaksinya tuh sekitar 3-5 hari. Setelah dia lebih dari 3 hari ataupun 5 hari, itu kembali lagi normal ya. Itu hal wajar saja, namanya divaksin sobat kicau mania ya. Jadi fungsi vaksin ini sendiri sobat kicau mania untuk meningkatkan imunitas ya, meningkatkan imun tubuh cindilan burung murai batu kita ataupun trotolan burung murai batu kita sobat kicau mania ya. Jadi itu fungsi dari vaksin ini ya. Gimana bang kalau sudah kita vaksin tapi tetap juga masih kena pernapasan? Ya namanya kita berusaha sobat kicau mania ya, namanya kita berusaha ya. Lebih baik kita berusaha untuk mencegahnya sobat kicau mania daripada enggak sama sekali. Itulah makanya sangat saya anjurkan ya, karena kita beternak burung murai batu itu sudah capek sobat kicau mania ya. Begitu kita panen, anakannya tiba-tiba mati sobat kicau mania ya. Dan itu kalau teman-teman yang masih pemula mungkin belum tahu ya. Teman-teman yang sudah berpengalaman beternak burung murai batu pasti pernah mengalami namanya sakit pernapasan. Belum saat ini ya, belum saat ini, tapi nanti pasti kena sobat kicau mania ya. Nah biasanya terkenanya penyakit pernapasan itu sobat kicau mania itu biasanya mulai ada permasalahan itu sekitar periode ke-3, ke-4 ataupun periode ke-5 ya. Burung kita, cindilan kita tuh mulai ada penyakit karena penumpukan amoniaknya sobat kicau mania di sekitar kandang kita ya. Kalau saya kan menggunakan box ya, di sini sobat kicau mania dia mulai numpuk, nggak kita bersihkan, kita malas, ataupun di kandang ini ya, di kandang di kandang besi ini, kandang petak besi ini sobat kicau mania nggak kita bersihkan ya, akhirnya dia numpuk ya sobat kicau mania ya. Itu bisa akhirnya berkembang virusnya sobat kicau mania. Oke sobat kicau mania, itulah tadi videonya bagaimana cara saya memvaksin burung murai batu cindilan usia sekitar 6 hari dan juga usia 2 minggu sobat kicau mania ya. Ini vaksin ini sangat bagus sekali buat teman-teman ya. Jadi jangan pernah takut untuk vaksin burung murai batu kita sobat kicau mania ya. Kalau kita takut, nantinya kita sendirilah yang rugi. Kita sudah capek, sudah banyak sekali keluar biaya, waktu, hasil cindilannya itu tidak maksimal ya. Semoga video kita kali ini bermanfaat, khususnya bagi peternak burung murai batu seluruh Nusantara. Salam kicau mania.